cita-cita setiap warga negara. Rasa cinta terhadap negara. Oke, ya. Uh, jadi nomor satu, Mbak Suparmi menjawab A ya. Jadi partisipasi warga negara dalam usaha membela negara ini didorong oleh rasa cinta terhadap negara. Ya, jadi memang ketika kita sudah mempunyai rasa cinta terhadap negara, maka kita akan berusaha untuk membela negara kita ya. Jadi jawabannya A. Oke, nomor 2. Iya, benar. Bahwa yang lainnya ini kan perilakunya agak negatif ya. Nah, ini perilaku yang positif adalah kita itu berusaha belajar giat dan juga menjaga nama baik bangsa kita. Ini merupakan salah satu dari usaha untuk menunjukkan bagaimana sih kita sebagai siswa ingin membela negara kita, karena kan nggak mungkin ya kita ikut wajib militer dan atau langsung ikut kayak perang kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah untuk saat ini belajar giat ya. Nomor 3, saya aja yang bacain, nanti Mbak langsung jawab aja, nggak apa-apa. Jadi saya yang bacain aja. Oh gitu. Oke. Ya, jadi jawabannya B ya. Jadi unsur dalam pertahanan keamanan negara itu ada dua ya, unsur utama dan juga kasarnya cadangan. Lah yang utama ini adalah TNI dan juga Polri ya. Sedangkan kalau misalnya yang cadangan itu nanti ada istilahnya secara umum semua warga negara Indonesia, tapi secara khusus nanti ada Linmas, terus uh, kayak Kamtib kayak kayak gitu. Jadi yang bukan bukan merupakan uh, istilahnya bukan merupakan elemen pertahanan utamanya di Indonesia. Oke, nomor 4. Mm-mm. Deh ya. Ya kalau misalnya kita lihat di sini jawaban yang A ini kan juga bukan merupakan solusi ya, karena memang mungkin keluarga dan juga pelakunya tidak lagi terlibat dengan hal-hal itu. Kemudian yang B, tidak peduli, ini juga merupakan sikap yang negatif ya, karena hal ini malah akan menyebabkan terulang kembali peristiwa yang sudah lalu. Yang C, meneladani para tokoh yang terlibat, ini juga uh, bisa menyebabkan hal atau tragedi tersebut bisa terulang kembali, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah D, kita tetap mewaspadai munculnya kembali ideologi komunis tersebut. Ya, ini sama ya dengan jawaban di nomor 3 tadi ya, bahwa komponen utamanya kan TNI dan polisi. Untuk TNI dia lebih menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Republik Indonesia, sedangkan polisi lebih ke arah dalam negeri ya hubungannya. Selanjutnya di nomor 6.
Kenapa kira-kira? B. Istilahnya ada pajak ini ya, pajak negara atau pajak daerah ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Selanjutnya nomor 7, tujuan pemberian otonomi daerah. Hmm. Sebenarnya tujuan dari otonomi daerah kan pastinya ini ingin mengembangkan agar setiap daerah itu bisa berkembang dan maju ya sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi nggak cuma dari pengendalian lingkungan ataupun penyelenggaraan pendidikan, tapi lebih untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi, karena kita menginginkan apa ya, Indonesia ya, negara Indonesia itu menginginkan adanya uh, pemerataan yang pertama, dan bagaimana kehidupan demokrasi ini bisa dirasakan oleh semua pihak. Jadi tidak ada yang namanya sentralisasi atau uh, apa, pemerintahan yang terpusat di pemerintah pusat di Jakarta saja, tapi juga bisa merata ke semua daerah. Jadi jawabannya A ya. Itu otonom untuk ya itu kurang spasinya. Desentralisasi, desentralisasi. Kita lihat dulu di sini adalah pengertiannya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur ya. Jadi kalau misalnya ini kan hak, wewenang, dan kewajiban, dia itu merupakan otonomi daerah. Kalau daerah otonom adalah daerah yang pasti pasti pengertiannya akan seperti itu. Jadi ini lebih ke otonomi daerah ya. Iya. Mm-mm. Desentralisasi. Nah ini gini, di sini kan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur ya. Jadi kita garis bawahi bahwa ini adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke gubernur. Mm-mm. Jadi ini adalah disebut dengan dekonsentrasi. Artinya apa? Jadi kalau awalnya itu kan secara umum ya, semua kepentingan, semua apa ya, semua istilahnya, misalnya kita ada kepentingan apa gitu kan, kita hubungannya kan langsung dengan pusat misalnya kayak gitu. Tapi uh, pusat itu kan tidak menghendaki adanya apa ya, hal tersebut tidak menghendaki adanya satu kepemimpinan saja, tapi juga bagaimana caranya setiap daerah itu mempunyai kepemimpinannya masing-masing, sehingga diberikanlah beberapa hak kepada pemerintah daerah. Nah, hak pemerintah daerah ini yang awalnya dari cuman terpusat di pemerintah pusat menjadi terbagi ke pemerintahan di daerah-daerah ini disebut sebagai dekonsentrasi. Mm-mm. Ya, Bapak.
Ini bisa dicari di undang-undang ya. Ya jadi UU undang-undang bukan undang-undang dasar, undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 ini dia mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Jadi tidak semuanya itu dikuasai oleh pusat dan tidak semuanya juga dimiliki oleh daerah. Jadi harapannya pusat dengan daerah. Ya, benar sekali. Jadi masih sama ya bahwa semua dasar atau landasan konstitusi Republik Indonesia ini tetap bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nomor 12. Mm-mm. Disiplin ya. Jadi kalau gaya hidup kan kemungkinan nggak sama juga, pergaulan hidup juga nggak sama. Terus kemudian untuk loyalitas juga kan masih masa sih kita mau ikut loyalitas ke bangsa yang lain padahal bangsa kita kan bahasa Indonesia misalnya kayak gitu kan. Yang mungkin bisa kita contoh adalah tentang kedisiplinannya. uh, ya. Ya, jadi dengan adanya globalisasi sekarang saat ini, semakin majunya teknologi, semakin majunya sebuah uh, kebudayaan sebuah masyarakat, ini salah satunya ditandai dengan semakin mudahnya bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi ya antar bangsa khususnya. Jadi kalau misalnya dulu ketika sebelum era globalisasi ini kan kita kalau misalnya mau ngasih kabar ke Indonesia misalnya itu kan agak susah ya, mungkin lewat surat dan itu membutuhkan waktu berhari-hari bahkan mungkin juga berminggu-minggu berbulan-bulan. Nah, dengan semakin mudahnya semakin canggihnya teknologi yang ada saat ini karena arus globalisasi, kita bisa dengan cepat memberikan apa kabar, kalau misalnya kabar atau informasi walaupun kita berbeda negara berbeda bangsa. Ya, nomor 14. Iya, beda ini ya antara Mas Raihan sama Mbak Suparmi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan Mas Ryan ya. Mm-mm-mm. Iya, iya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ryan ya. Iya, gantian ntar. Ini sekarang cuma berdua sama aja sih. Ya, ini kan di sini. Mm-mm. Mm-mm-mm. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Ryan ya bahwa meningkatnya jumlah partai politik ini belum tentu diimbangi dengan meningkatnya kesadaran warga negara berpolitik ya. Jadi belum tentu bahwa dengan banyaknya jumlah partai politik itu nanti berarti
ini merupakan dampak positif dari globalisasi, tapi lebih lebih tepatnya itu bahwa dampak positif dari globalisasi ini adalah meningkatnya kesadaran warga negara untuk berpolitik. Baik itu sih yang pertama, baik itu dalam mendirikan partai politik ataupun ikut serta dalam uh, dunia perpolitikan, misalnya saja ya, nggak harus jadi calon, tapi juga bisa aja dengan uh, menyampaikan aspirasinya dengan memilih salah satu calon yang sudah ada, atau mungkin juga ikut andil ya, misalnya jadi panitia pemilihan umum, nah seperti itu. Maka ini merupakan salah satu dampak positif dari globalisasi. Oke, nomor 15 silakan Mas Ryan. Duh, ini kayaknya internetnya juga agak bermasalah Mas Ryan. Ya wis, monggo Mbak Suparmi lagi dulu. Iya, Mas Ryan yang jawab, Mbak Suparmi yang baca. Perusahaan milik negara. Mas Ryan, B juga. Di sini kita garis bawahi bahwa posisi ekonomi D. Oke, ya B sama D ya. Ini Mbak Suparmi B, Mas Raihan tak kasih warna yang beda ya. Mas Raihan D. Jadi di sini posisi ekonomi Indonesia di era globalisasi tentunya eh, harus meningkatkan sumber daya manusianya dulu. Kalau misalnya sumber daya manusianya itu kurang bagus, otomatis kan nanti eh, walaupun itu kita fokus di bidang pertanian, tapi sumber daya manusia kita tuh nggak bagus, kan nggak bakal terangkat kan posisi kita. Kita tetap mungkin tetap bakal selamanya impor juga, walaupun toh kita sudah tahu bahwa kita adalah negara agraris. Terus kalau misalnya swastanisasi perusahaan milik negara sendiri, itu bukan menjamin bahwa semua itu menantinya akan lebih bagus, karena memang memang sih kalau misalnya di uh, lingkupnya Indonesia mungkin uh, ketika nggak ada apa ya, nggak ada hitam di atas putih yang lebih jelas, itu mungkin nanti akan ada daerah abu-abu yang kayak misalnya pembagian uh, keuntungannya dan lain-lain. Nah, ini akan juga menjadi masalah. Jadi yang lebih tepat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya dulu. Ya, C. Ini dulu ya. Ya, ini mau dibaca Mas Ryan apa Mbak Suparmi? Mas Ryan, monggo. Mas Ryan. Ekonomi ya. Mbak Suparmi, ekonomi juga? Iya. Ditutup dulu Mbak, gak apa-apa. Ya, jadi ini ekonomi ya, udah kelihatan ya di sini, pengusaha sukses, terus devisa, tenaga kerja. Nah, ini tentunya pasti di bidang ekonomi.
Nomor 17, Mas Ryan lagi, monggo. Mbak Suparmi masih masih ini nutup jendela mungkin. Hmm. Dorongan dari diri sendiri, Mbak Suparmi. Ya, pastinya ya kalau misalnya kita ingin berprestasi kan, iya nggak ngefek ya kalau misalnya kita nggak pengen berprestasi. Ya, semuanya kan tergantung dirinya sendiri. Walaupun toh misalnya teman udah bantu kayak gimana, orang tua udah mendorong dengan mungkin ikut ke ikut ngikutin kelas ini itu, ngikutin apa gitu, terus guru juga udah nyuruh ikut ekstrakurikuler apa, kitanya males ya nggak bakal bisa mendapatkan prestasi. Ya, nomor 18, gantian Mbak Suparmi, monggo. Mas Rayhan. Mas Rayhan D juga, Mbak Suparmi D. Ya kalau kebanyakan kalau misalnya pelajar ya olimpiade sih biasanya. Kalau misalnya bulu tangkis atau tenis biasanya kan konteksnya lebih ke atlet ya. Mm-mm. Belum apa? Banyak mas, banyak kok. Mm-mm. Kalau misalnya mm, mm. Kalau kalau dari yang terekspos oleh media sendiri sih memang nggak banyak sih mas. Tapi dari beberapa beberapa pengalaman teman saya sih sebenarnya itu eh mereka ada yang ini kok apa, memang pada akhirnya mereka tetap mendapatkan beasiswa, biasanya beasiswa khusus seperti beasiswa presiden sih yang emang dia itu nggak nggak diekspos. Kalau misalnya dapat beasiswa yang biasa, iya maksudnya yang beasiswa yang biasa yang bukan bukan diperuntukkan untuk umum kan biasanya ada pengumumannya kan, kayak misalnya LPDP atau Dikti kayak gitu kan ada pengumumannya lah. Kalau misalnya yang kayak beasiswa khusus gini kan emang langsung dia itu langsung dikasih ke yang bersangkutan, nggak ada pengumumannya kayak gitu. Ya, nomor 19, Mbak Suparmi menjawab B, Mas Rehan.
yang Mas Raihan? Mm-mm. Milih salah satu Mas. Hmm. Oke, Mas Raihan C ya. Deal deal ini. Ya, jadi kita bahas dulu ya bahwa sekarang kan lagi masanya globalisasi ya. Nah, kalau misalnya penggunaan narkoba di kalangan remaja memang ini akan menyulitkan pelajar ya, khususnya untuk mewujudkan prestasinya. Tapi harus kita ingat bahwa kemungkinan eh, apa ya, penggunaan narkoba sendiri ini sudah apa, akan tidak bisa dibilang, kemungkinan kemungkinan akan sangat kecil jika tidak ada pengaruh globalisasi. Sedangkan di sini pengaruh terbesar yang ada itu sebenarnya adalah pengaruh globalisasi yang ada di dunia. Misalnya dari yang pertama, internet. Dibandingkan dulu sebelum sebelum adanya era internet, yang namanya pelajar kan kalau misalnya mau belajar kan paling eh, apa ya, yang jadi masalah paling kan main sama temen. Nah kalau yang sekarang ada internet, YouTubean, Facebookan, semuanya kan menjadi sebuah tantangan tersendiri, sehingga ini yang kadang juga menyulitkan generasi muda untuk mewujudkan prestasinya karena mereka terlalu sibuk di depan laptop, terlalu sibuk di depan HP, sehingga mereka uh, kasarnya kurang, uh, iya, kurang dengan interaksi sekitar. Terus ujung-ujungnya mungkin prestasinya akan lebih menurun. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah B ya. Ini silakan nomor 20. Bermoral. D. Mas Rehan? Iya. Iya. Ber Berprestasi. Ah, oke. Okay. Kalau Mas Rehan? D. Bingung. 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 Ya, kita bahas ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbohong ataupun tidak jujur, itu kan memang ada kaitannya dengan moral kita ya. Tetapi bukan berarti ketika kita apa berperilaku seperti itu kita langsung dicap sebagai orang yang nggak bermoral juga sih. Nah biasanya uh, ini merupakan pantangan kita kalau kita ingin
menjadi manusia yang lebih ke berprestasi ya. Jadi misalnya kita ingin berprestasi dalam bidang akademik. Salah satunya kalau misalnya kita berbohong atau berperilaku tidak jujur, misalnya kita mencontek atau misalnya tugas teman kita, ya udah kita ambil, kita salin kayak gitu. Nah, ini kan berbohong dan berperilaku tidak jujur. Ini kita nggak mungkin bisa berprestasi. Kenapa? Satu, kalau misalnya tugas teman kita ternyata salah, kita jelek. Nah, kalau misalnya tugas teman kita bener ya, kan kita sama kan, hasilnya sama, kita bakal sama dengan teman kita, nggak ada yang lebih tinggi. Sedangkan pengertian dari prestasi sendiri kemarin adalah kita itu mempunyai kasarnya hasil yang lebih dari yang lain kayak gitu. Jadi ini merupakan pantangan eh, yang harus kita jauhi ya kalau kita ingin berprestasi. Begitu juga kalau misalnya nih eh, di ujian gitu terus nyontek gitu kan, terus pas kita disuruh, kasarnya disuruh jelasin sama guru kita nggak ngerti karena ternyata kita nyontek kan apa tadi kan, akhirnya kan kita nggak bisa jadi orang yang berprestasi. Ujungnya kalau misalnya ketahuan juga malah kita akan, mungkin kita akan dikeluarkan dari sekolah ataupun dapat skorsing atau juga dapat hukuman yang lainnya. Nah, ini malah akan merugikan kita. Tuh, jawabannya A, berprestasi. Oke, slide terakhir. Mm-mm. Iya, C. Ya, Mas Rehan. Keberhasilan kan berarti dia udah prestasi ya. B ya. Mm-mm. Potensi usahanya ya. Ya, jadi ke potensi ini dia lebih ke usaha kita ya, untuk gimana sih kita bisa mewujudkan prestasi. Kalau misalnya kekuatan yang terpendam ini lebih ke bakat ya, ya kayak gitu tadi yang dibilang sama Mas Rehan. Jadi ini jawabannya adalah yang B, Mas Rehan ya yang benar. Oke, nomor 22. A, Mas Rehan.
ketekunan juga ya, ini karena nggak ada yang berbeda, jawabannya memang ketekunan ya, tidak menyerah ya, jadi dia tetap tekun. Nomor 23. Oke, Mas Rehan. Mm-mm. Ya, monggo Mas. Iya nih, nggak dengar suaranya. Mas Rehan, bisa diketik Mas karena suaranya nggak ada ini, hilang. Koneksinya mungkin lagi jelek. Mm-mm. Kan hujan nih beberapa hari ini. Ini saya jawab aja ya. Jadi di sini motivasi ini dapat menghasilkan ketekunan yang membawa keberhasilan. Nah, selanjutnya pengalaman sukses ini akan memotivasi seseorang untuk bisa mengerjakan tugas berikutnya. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya itu sudah berhasil ya, misalnya saya kemarin berhasil masak lodeh, berarti berikutnya itu saya akan termotivasi untuk, oh berikutnya saya nyoba masak nasi kuning karena kemarin ternyata masak lodeh saya berhasil, kayak gitu. Nah, kalau misalnya memahami tugas yang akan datang kan belum tentu kan, belum tentu kita paham. Misalnya kita baru pertama kali ini uh, belajar masak nasi kuning itu tadi, kita kan nggak tahu ini kayak gimana, cuman kita ada motivasi untuk, kemarin saya berhasil kok bikin lodehnya, berarti saya pasti bisa bikin nasi kuningnya, kayak gitu. Nah, ini adalah motivasi untuk mengerjakan tugas selanjutnya, kayak gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 24. Iya, antara Adipura atau Kalpataru ya. Mm. Dua-duanya emang ini sih bidang-bidang kebersihan kayak gitu. 23A. Nah, tadi ya, jadi kalau misalnya kita berhasil ya, misalnya sekarang kita uh, ibaratnya tadi tuh masak gitu Mas Raihan ya. Jadi misalnya kita sekarang itu berhasil bikin donat. Terus besok itu kita disuruh, "Oh, kamu besok coba dong bikin kue bolu." Nah, kemarin donatnya berhasil, kan kita jadi ada motivasi untuk bisa mengerjakan tugas berikutnya, kayak gitu Mas. Jadi, kemarin kan saya berhasil bikin donatnya, saya pasti bisa bikin bolu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mempelajari atas keberhasilan kan, orang udah berhasil kan ya, ya udah biasanya tuh nggak
nggak bakal dilihat-lihat lagi kan, kecuali kalau misalnya kita gagal kan biasanya kita akan mempelajari kenapa sih ini kok gagal, yang salah apa sih, yang kurang apa, kayak gitu kan. Nah kalau misalnya memahami tugas yang akan datang kan, eh, kemungkinannya juga nggak gitu termotivasi gitu loh mas. Jadi lebih ke mengerjakan tugas berikutnya. Sekarang nomor 24. Mbak Suparmi Kalpataru ya, Mas Raihan. Ini emang berhubungan ini. Ikut Mbak Suparmi ya. Oke, ini saya bahas dulu deh. Jadi di bidang kebersihan itu sebenarnya ada Kalpataru, ada Adipura. Nah, bedanya apa? Biasanya kalau Kalpataru ini diberikan kepada individu yang eh, berjasa di bidang kebersihan, individu ya. Jadi eh, mungkin perorangan kayak gitu ya, individu lah. Kalau di sini kan yang kita tanyakan adalah kalau misalnya di kota, kota ini apakah termasuk individu? Tidak. Jadi kalau kota itu dia akan mendapatkan adipura atas jasanya, bukan kalpataru ya. Jadi kalau kalpataru itu lebih ke individu, nah kalau adipura ini untuk kota. Oke, selanjutnya nomor 25 terakhir. Nah, ini tadi juga udah kita bahas ya, bahwa salah satu prestasi negatif itu adalah misalnya nilai keuangan kita itu baik tapi kita nyontek teman. Nah ini mungkin kita terlihat berprestasi ya, tapi dia negatif, sebenarnya nggak berprestasi kayak gitu. Ya dari sini, ini udah yang terakhir ya, ada yang ditanyakan. Ya udah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung menghubungi saya, bisa di chat atau ini ya. Kalau saya kan emang sih kalau misalnya pertanyaan kan nggak mesti pas kayak gini diterangkan terus tanya, tapi mungkin pas ngerjain soal-soal yang lain terus nanya ya monggo, nggak apa-apa. Ini mungkin yang lainnya nanti bisa dikasih tahu ya hasilnya, ini akan saya share juga. Terima kasih atas kehadirannya malam ini, karena memang yang datang cuma 2 orang jadi nggak terlalu bisa banyak berdiskusi juga sih ya. Mm-mm. Iya. Eh, baik, sekian pertemuan dari pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada yang butuh soal-soal lagi bisa nanti coba saya carikan lagi. Terima kasih. Mm-mm. Kenapa? Apa mas? Kemendikbud itu. Mm-mm.
Iya. Heeh, heeh. Dari mana, Mbak? Kalau misalnya soal, ya kalau misalnya soal sendiri itu emang agak susah sih, mau mau apa, mau diarah-arahkan kemana, soalnya eh apa ya, nggak terlalu bisa di diraba-raba kira-kira yang keluar yang mana kayak gitu kan ya. Tapi